وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat seluruh undangan yang berbahagia, terkhusus untuk Agus Salim bin Ladimu dan Rismah Nur Azizah binti Haji Zairu. Puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita panjatkan alhamdulillah. Pagi menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala sedikit membuka tabir rahasia yang pernah ditakdirkan kepada kita semua sejak kita 120 hari dalam kandungan ibu kita masing-masing. Agus Salim dengan Rismah Nur Azizah, pada dasarnya setiap kita melakukan perbuatan, apapun bentuk perbuatan tersebut, termasuk menikah pada pagi hari ini, harus ada tujuannya. Tujuan menikah di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Qari'ah kita tadi sudah membacakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah ketika Allah menciptakan kita ini, ada kita punya pasangan. Untuk apa pasangan itu? Litaskunu ilaiha, untuk membangun keluarga yang sakinah. Apa itu keluarga yang sakinah? Menurut ahli tafsir, kata litaskunu di dalam ayat yang kita bacakan tadi mengandung 3 kewajiban suami istri. Yang pertama dari kata litaskunu, lahir kewajiban suami istri at-tama'ninah. At-tama'ninah itu artinya ketentraman jiwa. Orang yang menikah, sehebat apapun dia, yang dia cari dalam pernikahannya adalah bagaimana caranya setelah dia menikah jiwanya tambah tentram. Kalau ternyata setelah menikah jiwa tambah tidak tentram, maka belum menuju kepada keluarga yang sakinah sebagai tujuan daripada menikah di dalam agama. Yang kedua, dari kata litaskunu, lahir kewajiban suami istri as-sukun. As-sukun itu artinya ketenangan batin. Orang yang menikah, sekaya apapun dia, yang dia cari bagaimana caranya setelah menikah itu batinnya tambah tenang. Kalau setelah menikah ternyata batinnya tambah tidak karu-karuan, maka belum menuju keluarga yang sakinah seperti tujuan agama yang dianjurkan. Yang ketiga dari kata litaskunu, lahir kewajiban suami istri at-tabat. At-tabat itu artinya ketetapan hati. Tadi kita sudah dengarkan ijab kabul, walaupun tidak kedengaran sampai di bawah, tetapi dinyatakan sah oleh saksi 2 orang, karena memang sedikit agak macet dia punya mic, tetapi secara agama sah. Sehingga Agus, saya ingatkan, ketika sudah berjanji di hadapan kita ini semua, maka harus pandai-pandai menetapkan hatinya hanya untuk Rismah Nur Azizah. Rismah juga tadi sudah mendengarkan sendiri bagaimana Agus menjawab ijab kabul tadi, dan sudah berjanji 1 kali dan dinyatakan sah. Maka sejak itu juga Rismah harus pandai-pandai menetapkan hatinya hanya untuk Agus. Jangan lagi ada yang lain di antara kalian berdua. Kalau bahasa anak mudanya, jangan lagi ada dusta di antara kalian berdua. Untuk membangun keluarga yang sakinah, yang tentram jiwanya, yang tenang batinnya, yang tetap hatinya sama pasangannya, Allah menitipkan 2 ayat. Ayat yang pertama adalah ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha,
Saya ciptakan kalian ada laki-laki, ada perempuan, ada Agus Salim, ada Rismah Nur Aziza. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Bukan berbeda jenis kelaminnya saja, kadangkala berbeda sukunya, seperti pagi hari ini berbeda juga kadangkala bangsanya. Untuk apa perbedaan tersebut? Lita'arafu, untuk saling mengerti dan saling memahami. Apanya yang harus dimengerti dan dipahami? Yang pertama, untuk Risma, ini suamimu Agus, saya yakin banyak kelebihannya, tapi saya ingatkan dari sekarang, sebagai manusia biasa tidak mungkin tidak ada kekurangannya. Agus, istrimu Risma ini pasti juga banyak kelebihannya, tetapi sebagai manusia biasa tidak mungkin tidak ada kekurangannya. Mungkin hari ini, jam ini tidak ada yang kurang. Acara kita lumayan cukup meriah, lumayan cukup mantap, semua sempurna. Tetapi saya ingatkan, dalam hubungan rumah tangga 1, 2, 3 bulan, 1, 2, 3 tahun, kadangkala kita istri mulai bisa membaca, oh ternyata suamiku begini modelnya. Suami juga mulai membaca, oh istriku juga padahal begini modelnya. Pada saat sudah masing-masing mengetahui model masing-masing, yang dibutuhkan adalah saling mengerti dan saling memahami. Kalau kita cari orang yang hormat sama kelebihan, itu sudah biasa, sudah banyak. Tetapi mencari orang yang mau mengerti kekurangan pasangannya, ini yang sangat amat luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Istri itu pakaiannya suami, suami itu pakaiannya istri. Apa maksudnya pakaian? Maksud sebagai filosofi dari pakaian adalah untuk saling menutupi, saling menjaga, saling melindungi. Kalau ada yang kurang, disempurnakan secara bersama-sama. Kalau ada yang bolong, ditambah secara bersama-sama. Sudah ditakdirkan oleh Allah, kalian berdua ini untuk bersama dalam rangka menyempurnakan yang kurang-kurang itu. Kalau ada yang kurang, jangan disiarkan di mana-mana. Itu adalah privasi rumah tangga kalian. Selesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada keluarga di atas dunia ini yang sempurna, tetapi alhamdulillah mereka pandai-pandai untuk mengemas kekurangan itu menjadi potensi yang luar biasa. Saya mengingatkan juga kepada kedua keluarga besar, keluarga besar Bapak Nadimu dan keluarga besar Bapak Haji Zairu, bahwa yang nikah pada pagi hari ini bukan cuma kita punya anak ini, tetapi yang nikah ini adalah kedua keluarga besar ini. Kedua keluarga besar, saya yakin pasti masing-masing mempunyai kelebihan, tetapi masing-masing juga mempunyai kekurangan. Kalau ada kelebihan masing-masing keluarga, sama-sama saling mendukung. Kalau ada kekurangannya, sama-sama saling mengerti dan disempurnakan. Berapa banyak juga anak-anak kita ini kadangkala yang kemudian salah paham gara-gara keluarga yang tidak mau saling mengerti dan saling memahami. Yang kedua, untuk membangun keluarga yang sakinah, yang tentram, jiwanya tenang, batinnya tetap hatinya sama pasangannya, Allah menyampaikan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Landasan menikah itu harus ada dua. Mawaddah kita artikan dengan cinta, yang kedua mawaddah kita artikan dengan kasih sayang. Harus ada dua itu. Agama mengatakan kalau orang menikah itu modalnya hanya cinta saja masih kurang dan tidak sempurna. Harus ada mawaddah wa rahmah. Kenapa demikian? Karena ternyata cinta itu lebih banyak hubungannya dengan dunia ini. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Laki-laki syahwatnya kepada perempuan, perempuan syahwatnya kepada laki-laki. Dua-duanya syahwat dan cinta kepada dunia,
cinta jabatan, cinta harta. Oleh karena itu, Agus, Rasulullah menyampaikan kepada kita para suami, istausu bin nisa'i khairan. Diwasiatkan kepada kamu, ambil istri kamu dengan sebaik-baiknya. Tidak pernah kamu ketemu dan pelihara dari kecil, dari besar kamu ketemu, maka ambil istrimu dengan sebaik-baiknya, pelihara dengan sebaik-baiknya, kembalikan kepada Allah juga dengan sebaik-baiknya. Bahasa agamanya adalah mu'asyarah bil ma'ruf. Lebih lanjut, Rasulullah memperjelas apa arti cinta dan kasih sayang lewat sebuah hadisnya. Beliau berpesan, tunkahul mar'atu li arba. Perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama, li jamaliha, karena cantiknya. Kenapa kalian mau satu sama yang lain? Karena yang perempuan cantik, yang laki-laki ganteng tidak apa-apa. Agama dia suruh cari yang cantik, cari yang ganteng. Yang kedua, walimaliha, karena hartanya. Kenapa juga mau sama dia? Karena dia banyak uangnya. Tidak salah dalam agama, cari yang banyak uangnya. Yang ketiga, walinasabiha, karena keturunannya. Tapi Rasulullah mengingatkan jangan sampai lupa walidiniha, karena agamanya. Fadfar bidatid, carilah yang punya agama, tarifat jadaka, kamu akan untung dunia dan akhirat. Nikah itu hanya gara-gara cantiknya saja, gara-gara gantengnya saja. Jangan sampai setelah 1-2-3 tahun Agus bilang, Risma, kenapa tambah lama kamu ini tambah kurang cantikmu? Risma juga bilang, iya Gus, kenapa tambah lama tambah kurang gantengmu kamu ini? Agama yang akan mengingatkan itu menikah bukan hanya masalah cantik dan ganteng saja, tapi menikah itu faktor yang lebih dominan adalah tanggung jawab dunia dan akhirat. Yang kedua, kalau kita menikah itu hanya faktor harta saja, jangan sampai habis hartanya, habis juga cintanya. Makanya ada yang bilang, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang diapa-apakan. Oleh karena itu, maka ketika misalnya suami tidak ada uangnya lagi, agama mengingatkan bahwasanya menikah itu bukan hanya masalah uang dan pendapatan, tapi menikah itu sekali lagi tanggung jawab dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Risma saya ingatkan, ini Agus Salim, suamimu ini kalau bisa jabatannya tetap suami dunia dan akhirat. Masih banyak uangnya atau tinggal sedikit atau habis uangnya sama sekali, kalau bisa dia tetap suami dunia dan akhirat. Oleh karena itu, niatkan menikah itu dalam rangka untuk ibadah lillahi ta'ala. Apa maksudnya kita niat nikah untuk ibadah? Kita suami kadang-kala merasa hampir setiap hari kita capek mencari rezeki, mencari makan, capek mencari minum. Kalau kita niatkan ibadah lillahi ta'ala, demi untuk istri dan anak-anak, insya Allah setiap capeknya kita akibat keringat yang mengucur, maka insya Allah diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Risma juga sama. Setelah ini saya yakin pekerjaan itu akan terlalu banyak. Kalau sebelumnya cuci pakaian 1 ember, mungkin setelah ini akan 2 ember. Kalau sebelumnya cuci piring hanya 1 saja, setelah ini cuci piringnya akan terlalu banyak. Tapi kalau kita niatkan mengabdi kepada Allah lewat suami dan anak-anak, insya Allah setiap satu pakaian yang kita cuci akan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Agus dan Risma, jadikan keluarga itu bagian untuk kita bisa menambah pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agus dengan Risma, kita menikah itu memang yang tersimpul pastinya saling senyum, kegembiraan yang luar biasa. Tetapi saya juga ingatkan bahwa namanya menikah itu ombaknya lebih keras daripada ombak yang ada di lautan. Ombaknya orang menikah itu lebih keras daripada ombak yang ada di lautan. Oleh karena itu, jika dalam perjalanan rumah tangga kalian terjadi perbedaan, suami maunya A, istri maunya B, suami pilih C, istri pilih D, maka ingat-ingat dulu
ketika bertemu di awal lagi masa ta'aruf pernah mengatakan gunung akan kudaki, lautan akan kuseberang. Setelah ini kita ingin ada buktinya. Mudah-mudahan kalian berdua mampu mendaki gunung, mampu menyeberangi lautan. Bahkan ada yang bilang kalau cinta sudah melekat, semuanya rasa coklat. Mudah-mudahan saja apapun yang dirasakan setelah ini dianggap coklat semua, jangan ada yang lain. Rasulullah pernah berpesan, wahai Risma, ada hartanya laki-laki, hartanya kita punya suami yang bisa bermanfaat di dunia bahkan di akhirat. Ternyata harta itu adalah al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Istri yang salihah itu persyaratannya tidak berat. Ada 3 saja ciri yang menyebabkan kita mampu menjadi seorang istri yang salihah. Yang pertama, kata Rasulullah, idza nadhara ilaiha sarratu. Kalau suami dia pandang istrinya, dia lihat istrinya, suami tambah sayang sama istrinya. Jadilah istri yang menyenangkan suami, bukan yang menjengkelkan suami. Yang kedua, wa idza amaraha ata'athu. Kalau diperintah dia taat. Dan yang ketiga, wa idza ghaba anha hafizathu. Kalau suami tidak di rumah, keluar mencari rezeki, istri dapat menjaga harga diri dan kehormatan dirinya selagi suami keluar dari rumah mencari rezeki. Saya kira Agus, istri begini yang diinginkan. Tetapi Agus, saya ingatkan juga, kalau istri sudah pandai menyenangkan suami, kalau istri sudah pandai taat sama suami, kalau istri sudah pandai menjaga harga dirinya untuk suami, maka suami bersalah bahkan berdosa kalau tidak pandai juga menyenangkan istrinya, tidak bisa taat menjaga ketaatan istrinya, dan tidak pandai menjaga harga dirinya untuk istrinya yang menjaga harga dirinya untuk dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kalian berdua ikhlasan untuk saling menerima lillahi ta'ala. Kita doakan mudah kalian berdua diberikan oleh Allah keturunan yang saleh dan salihah, dibukakan pintu rezeki yang halal dan thayyibah. Mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a